Tuh kebanyakan ya yang ngebelain gitu ya si Loli dan terkodel-kodel gitu, dan bilang kalau ibunya yang problematik. Itu kebanyakan tuh anak-anak muda yang belum pernah punya anak ya, yang hidup di dunia ini baru 20 tahun, 25 tahun. Gue bukannya gue merendahkan itu, enggak kok. Banyak kok orang-orang yang usianya masih muda tapi mikirnya udah jauh, itu namanya old soul ya. Ini gue ulang lagi, tidak ada ya orang tua yang berharap punya anak itu nanti besarnya itu jadi kriminal, nggak ada. Misalnya anaknya bilang, gue nggak minta kok dilahirin sama lu, ya iya ibunya juga, gue nggak minta punya anak kayak lu, gue mau punya anak tuh yang benar, yang nurut sama gue, kan gitu. Ini gue sedikit mau menyampaikan pendapat gue ya, penting nggak penting sebenarnya. Jadi masih ada banyak sekali postingan seperti ini gitu ya, yang mana intinya aja ya gitu menyalahkan Nikita Mirzani sebagai ibu karena dia juga mendidik anaknya dengan cara yang mungkin salah atau apapun itu. Yang pertama, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungan dengan ibu dan anak. Hubungannya itu tentang seseorang di luar ibu dan anak itu yang telah diduga melakukan tindak pidana, PIDANA, pidana kepada anak di bawah umur gitu. Dan anak ini tidak sadar karena dia masih di bawah umur, jadi dia belum bisa mikir secara benar, kan begitu. Nah, kalau kalian sudah bisa memisahkan gitu ya tentang ranah pidana dengan ranah cara mendidik, gue mau bahas tentang ranah cara mendidik. Gue jelaskan, gue sebagai anak yang dilahirkan dan hidup dididik dengan ibu yang juga problematik. Hal itu menyebabkan gue itu jadi harus pergi ke psikolog di usia gue yang udah puluhan tahun ini setiap minggu. Oke, karena gue didiagnosa gue punya OCD dengan a sprinkle of bipolar. Dan nyokap gue juga pernah menjelek-jelekan gue di depan banyak orang. Selain itu, gue juga pernah kabur dari rumah. Dan nyokap gue itu gak setuju dengan laki-laki pilihan gue, makanya gue kabur. Dan di saat gue kabur, yang dilakukan oleh emak gue itu persis sama dengan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Gua dicoret dari warisan, gua dianggap bukan anak, padahal gua adalah anak perempuan dia satu-satunya. Dan yang membedakan gua dengan Loli adalah gua tidak melakukan tindakan kriminal. Kenapa Tuhan masih sayang sama gua masih beruntung, gua ketemu dengan laki-laki yang tidak sejahat si terkodel-kodel yang memanipulasi gue, memanipulasi cinta gue, membuat gua melakukan semuanya untuk dia tanpa menyadari kalau yang gua lakukan itu adalah kriminal. Dan gue yakin emak gue itu akan turun tangan apabila gue melakukan apa yang dilakukan oleh Loli. Sudah pasti 1.000.000% dia akan turun tangan. Ya, bila perlu gue dibius kali sama itu tranquilizer yang buat kuda tuh, nah pakai itu. Nyokap gue soalnya horor guys. Jadi kalau menurut gue intervensi yang dilakukan itu sudah tepat. Kenapa? Karena kalau itu diterusin, si anak itu tetap akan melakukan penipuan, bahkan endingnya mungkin anak itu bisa dijual ya sama tuh laki. Paham gak? Ya untuk prostitusi, untuk apa lagi gitu kan, di saat anak itu sudah tidak bisa menghasilkan uang untuk dia dan keluarganya. Kenapa gue bisa bilang menghasilkan uang? Ya karena terbukti banyak transferan, bukti transfer dan lain-lain. Dia tidak bisa membuktikan uang itu misalnya dipakai sama si Loli atau apa, terserah lah ya gitu. Tapi yang jelas adalah uang itu ditransfer ke rekening dia dan rekening keluarganya dia. Oke? Kalau kalian cari tahu, banyak anak-anak yang dilahirkan, dididik di lingkungan yang stabil dengan orang tua yang jelas dan mengajarkan hal yang baik, itu melakukan hal-hal yang di luar nalar sampai orang tuanya aja tuh bingung. Nih, gue kasih lihat. Orang-orang yang melakukan pembunuhan gitu terhadap orang lain gitu, yang terkenal gitu ya, yang dididik di dalam keluarga yang baik gitu, banyak. Lihat, Eric Harris, Dylan Klebold, Seo Hung Choi, Nicholas Cruz, Adam Lanza, kalau kalian tahu itu juga penembak sekolah sama gitu ya, kalau nggak salah sih dia itu, sama Martin Bryan. Ini masih banyak yang lain yang ada di seluruh dunia. Jadi tidak bisa kalian pukul rata apabila seseorang anak melakukan tindakan kriminal gitu ya, walaupun masih di bawah umur gitu kan, itu sepenuhnya menjadi salah orang tua. Tidak bisa seperti itu.